Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kekurangan suatu apapun baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Oke, jadi hari ini kita sharing, kita ngobrol santai, tentunya masih di seputaran permasalahan peternakan domba ya. Jadi beberapa hari ke belakang itu ada teman saya, ya sama sih, sama masih peternak domba juga, cuman yang membedakan dia menggunakan pakan full silase, saya menggunakan pakan hijauan. Ya namanya peternak domba kalau ketemu ya pasti sharing, ngobrolin seputar permasalahan domba, ngobrolin pakan. Begitu juga saya dengan teman saya. Ya tadinya sih saya pikir dia oke-oke aja, fine-fine aja menggunakan pakan silase. Ternyata malah lebih parah dari saya. Jujur saya juga sudah mulai agak kesusahan untuk nyari pakan ya, tapi dia lebih parah lagi karena dia dombanya itu nggak mau makan rumput liar. Mungkin sih karena disebabkan selalu dikasih pakan silase, dan yang disilase itu cuman rumput-rumput budidaya, nggak menggunakan dicampur dengan rumput liar. Alhasil dombanya jadi manja mungkin ya kalau manusia mah, jadi makannya itu pinginnya yang enak aja, nggak mau ya, mungkin karena faktor kebiasaan juga sih ya. Jadi biasanya kalau domba yang nggak pernah dikasih makan rumput liar itu dikasih makan rumput liar biasanya nggak bakalan mau. Makanya menurut saya ya, walaupun kita punya bank pakan, sekali-kali cobalah dikasih rumput liar. Jadi sewaktu-waktu giliran datang musim kemarau seperti ini, kita nggak terlalu pusing dengan masalah pakan karena memang domba kita sudah terbiasa makan rumput liar. Ya kata saya, daripada pusing-pusing mikirin bank pakan yang emang kekeringan jadi nggak mau tumbuh si rumput, kenapa nggak dikasih rumput liar saja? Jawaban dia apa? Katanya takut si domba-dombanya jadi kurus karena rumput liar kandungan airnya katanya terlalu tinggi, di samping itu juga proteinnya katanya terlalu rendah. Padahal kita sama-sama ternak domba itu di bidang breeding, dia bukan di fattening juga. Jadi menurut saya ngapain sih kita terlalu mikirin yang namanya PK, kandungan air. Atau yang kita kejar bukannya bobot badan dari si indukan domba ya, melainkan anakan dari si domba-domba itu. Semakin banyak anakan yang kita dapatkan dari indukan domba, maka kita akan semakin banyak untungnya. Ngapain juga kalau indukan dombanya gemuk tapi susah untuk beranak, kan nggak dapat pemasukan juga buat kitanya. Ya emang sih penting nutrisi, tapi ya nggak usah sepanatik itu, toh kita main di breeding bukan di fattening. Mungkin lain cerita kalau di fattening kita harus benar-benar mikirin yang namanya nutrisi. Sebenarnya kalau di breeding itu menurut saya nggak usah terlalu banyak diambil pusing untuk masalah-masalah nutrisi seperti itu. Pada intinya yang penting si domba kenyang itu sudah bisa jalan, bisa bunting, bisa hamil, bisa melahirkan dengan sehat. Ya selama jangan dikasih makan yang namanya pohon pisang, karena ini pohon pisang nggak ada nutrisinya sama sekali. Kalau cuman sebatas rumput liar, daunan itu masih bagus, emang nutrisinya juga kan masih ada. Ada satu hal yang bikin saya terkejut lagi, katanya dia mau beli domba jenis Texel. Menurut saya itu sangat aneh ya, sangat lucu. Kenapa saya bilang sangat lucu? Jadi gini, dia itu posisinya ngejual domba itu masih secara jual jugruk, dan dijualnya pun ke pedagang belantik. Jadi buat apa sih menurut saya ini mah? Kalau menurut saya ya mahal-mahal beli domba Texel tapi dijualnya secara jual jugruk ke belantik pula. Mau semahal apapun domba yang kita beli, sebagus apapun, kalau masih dijualnya ke pedagang belantik ya pasti masuknya ke harga domba lokal. Apalagi ini dijualnya secara jual jogrok ya. Sebenarnya dijual ke belantik juga nggak masalah ya, selama jualnya itu sistem timbang, karena kan untuk domba-domba Texel itu lebih mengutamakan bobot, jadi lebih dapat harganya, lebih lebih pas untuk perimbangan antara pakan dan hasil yang kita dapatkan. Mungkin ini cuman sedikit saran ya buat teman-teman yang baru mau memulai usaha ternak domba. Kalau menurut saya, selagi kita belum bisa ngejual domba-domba secara mandiri, masih ngejual ke pedagang-pedagang belantik,
ya alangkah lebih baiknya peliharanya domba-domba yang standar lah, jangan yang mahal-mahal dulu biar kitanya nggak mengalami kerugian. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.